Bab 1472. Tenang saja, Kak Joni. Aku nggak akan menyerahkan Julian kepada pria lain. Lagi pula, mereka nggak bisa menyelamatkan Julian. Jadi kalau menikah pun, mereka hanya akan membahayakan nyawa Julian. Meskipun aku nggak menang di sayembara, aku juga akan berusaha mencari cara untuk membawa Julian pergi. Aku nggak akan membiarkannya mati begitu saja. Saat mengatakan itu, tatapan Wira terlihat penuh tekad. Joni tahu Wira tidak bercanda saat mengatakan jika tidak menang dalam sayembara, Wira tetap akan membawa Julian pergi. Itu adalah hal yang diharapkannya. Dia yakin ayahnya juga berencana seperti itu, sehingga mengirim pengawal untuk diam-diam membantu Wira. Baiklah, aku suka sikapmu ini, aku sudah mengakuimu sebagai adik iparku. Joni berkata sambil tersenyum, lalu merangkul bahu Wira dengan lebih kuat. Wira benar-benar tidak mengerti bagaimana cara berpikir Joni. Jelas-jelas, Joni tadi berkata tidak mengakuinya sebagai adik ipar, sekarang malah sudah berubah pikiran. Ada satu hal lagi, aku tahu kamu punya 3 istri. Apa ketiga istrimu itu akan membiarkanmu menikahi satu istri lagi? Saat mengatakan itu, volume suara Joni sangat kecil. Bisa dibilang, dia berbisik di telinga Wira. Tentu saja, ketiga istriku itu bukan orang yang cemburuan. Lagi pula, mereka juga yang mendukungku untuk menyelamatkan Julian. Setelah mendengar perkataan itu, Joni menganggukkan kepalanya. Jika seperti itu, dia tidak perlu khawatir adiknya akan ditindas orang lagi. Namun sebagai kakak, dia tetap akan membela Julian jika Julian ditindas orang. Baiklah, selama periode ini, kamu adalah murid dari Sekte Langit. Kalau ada yang nggak mengerti, jangan ragu untuk bertanya padaku. Kakak pasti akan memberitahumu semuanya. Joni menepuk dadanya sendiri sebagai isyarat Wira bisa mencarinya jika ada masalah. Sebagai seorang kakak, jika ada yang menindas Wira, dia pasti akan membela Wira. Bagaimanapun juga, dia sangat memahami sikap para murid di Sekte Langit. Bisa punya teman seperti kakak, kedatanganku ke Sekte Langit kali ini benar-benar berharga. Saat mendengar Wira memanggilnya kakak, Joni juga tertegun sejenak. Pasalnya, dia tidak menyangka Wira akan seramah ini. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan terus menepuk punggung Wira. Sejujurnya, Wira merasa kekuatan Joni sungguh luar biasa. Saat Joni merangkul bahunya tadi, dia merasa tulangnya sudah hampir retak dan sekarang seluruh tubuhnya terasa akan hancur setelah dipukul berkali-kali. Hahaha, aku memang nggak salah menilaimu. Baiklah, kamu sudah menjadi temanku. Dengan begitu, Wira memiliki satu teman lagi di Sekte Langit dan orang itu adalah kakaknya Julian. Di luar, Julian merasa agak cemas karena tidak tahu apa yang dibicarakan kakaknya dengan Wira. Saat hampir tidak bisa menahan dirinya lagi dan hendak masuk untuk melihat situasinya, dia mendengar tawa riang dari kedua pria itu. Aduh, Julian, Wira ini cukup bagus, kakak sudah membantumu memeriksanya. Kalian berdua baik-baik saja ya, kakak pergi dulu. Wira, kamu harus ingat, kita harus pergi minum bersama kalau ada kesempatan. Baiklah, Kak. Julian dan Hasto tidak mengerti, sejak kapan hubungan kedua pria itu menjadi begitu baik. Saat Joni sudah pergi, Hasto baru menanyakan hal itu kepada Wira. Nggak tahu, mungkin karena kepribadianku dan Kak Joni mirip, jadi kita bisa rukun. Jawaban yang sederhana itu sudah menunjukkan rasa kagum Wira terhadap Joni. Bab 1473. Julian juga tidak menyangka hubungan Wira dan kakaknya akan begitu baik. Akan tetapi, hal ini justru mempermudah segala urusan ke depannya. Selama beberapa hari berikutnya, Wira mengikuti Hasto berjalan-jalan di Sekte Langit. Murid di sana terbagi menjadi murid dalam dan murid luar. Kalian cepat lihat, itu pasti Wira yang memenangkan 3 ujian sekte, kan? Sepertinya iya, bukankah orang di sebelahnya adalah Tuan Hasto? Aku dengar Wira adalah murid Tuan Hasto, jadi itu pasti memang dia. Aku pikir dia adalah seorang pria kasar. Tak disangka, orangnya begitu anggun dan tampan. Penilaian para wanita ini sangat dangkal. Apa kalian nggak tahu dia sendirian saja bisa mengalahkan 10 orang yang dikirim oleh 8 keluarga besar? Sungguh luar biasa, pikirkan saja, apa murid dalam dan murid luar seperti kita bisa melakukan hal seperti ini. Saat Wira dan Hasto melewati halaman strata dalam, para murid itu langsung berkumpul bersama dan membahas hal tentang Wira. Wira juga tidak menyangka penampilannya akan seperti ini di hati semua orang. Jangan pedulikan apa yang dikatakan mereka. Orang-orang ini sudah lama tinggal di sekte, jadi suka menggosip. Aku sudah terbiasa. Melihat Wira mengernyitkan alisnya, Hasto tahu pasti itu dampak dari pembicaraan para murid itu, sehingga memberikan saran. Wira menganggukkan kepalanya dan tidak mempermasalahkan perkataan orang-orang itu. Saat keduanya melewati suatu jalan, ada seorang pria yang tiba-tiba keluar dan menabrak Wira. Aduh, maaf, aku berlari terlalu cepat, jadi nggak melihat ke depan. Setelah menabrak seseorang, murid itu segera berlutut di tanah sambil memegang kepalanya. Wira berpikir ini hanya benturan kecil saja, apakah perlu seperti ini? Dia mendekati murid itu dan membantunya berdiri. Nggak perlu begitu cemas, hanya benturan kecil saja.
Aku juga baik-baik saja, jadi nggak masalah. Apa ada masalah mendesak? Kenapa berlari begitu cepat? Setelah membantu murid itu berdiri, Wira sengaja bertanya alasannya berlari begitu tergesa-gesa. Dia melihat murid itu hanya terbata-bata dan tidak mengatakan apapun. Namun setelah itu, ada beberapa murid luar yang tiba-tiba muncul di belakang murid itu. Dasar brengsek, ternyata kamu di sini. Tuan Hasto. Salam kepada Tuan Hasto. Maaf, kami nggak menyangka Tuan Hasto ada di sini, mohon maklum. Setelah melihat Hasto, beberapa murid luar itu langsung terkejut dan berlutut di tanah. Kalian ini murid luar, kenapa datang ke halaman strata dalam? Murid yang tadi menabrak Wira segera bersembunyi di belakang Wira dan seluruh tubuhnya gemetar. Sepertinya, dia sangat ketakutan dengan sekelompok orang ini. Di sekte ini, sering terjadi penindasan terhadap sesama murid, Wira tidak menyangka akan melihat kejadian ini. Kami datang mencari Abbas karena ada beberapa hal yang perlu dibahas. Benar, Tuan Hasto, tolong jangan salah paham. Kami mengenal Abbas dan datang mencarinya karena ada beberapa hal. Bab 1474. Sekelompok orang ini cukup cepat menyesuaikan alibi mereka. Hasto tidak ingin terlibat dalam hal sepele seperti ini, sehingga dia menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia bersiap untuk pergi bersama Wira, tetapi murid tadi segera menarik lengan Wira. Itu, Wira, ada beberapa hal yang ingin kubahas denganmu, bolehkah aku ikut dengan kalian? Abbas menggenggam tangan Wira dengan gemetar, sepertinya sangat ketakutan. Wira memang tidak ingin terlibat dalam hal sepele ini, tetapi akhirnya menyetujuinya juga. Setelah melihat Abbas akrab dengan Wira dan Hasto, beberapa murid luar tadi juga merasa sangat terkejut. Sebelumnya, mereka tidak menyadari ternyata Abbas mengenal Hasto. Kalian lihat, bukankah itu murid dalam kita, Abbas? Kenapa dia berdiri bersama Wira? Apa mereka kenal sebelumnya? Nggak mungkin, mereka terlihat sama sekali nggak akrab. Wira begitu hebat, sedangkan bakat Abbas biasa saja. Mungkin karena Wira baik hati, jadi sengaja membantunya. Abbas sudah sering ditindas oleh beberapa murid luar itu. Sungguh lucu, jelas-jelas dia adalah murid dalam, malah ditindas oleh murid luar. Kalau hal ini tersebar, bagaimana kita bisa menghadapi orang lain? Wira tentu saja mendengar pembicaraan orang-orang di sampingnya. Dia mengernyitkan alisnya, lalu memandang ke arah Abbas di sampingnya. Tubuh Abbas terus gemetar dan seolah-olah tidak mendengar kata-kata itu, mungkin karena kehidupan sehari-harinya yang sulit. Setelah meninggalkan halaman strata dalam, Abbas baru memberi hormat kepada Wira, lalu berterima kasih atas pertolongan Wira dan Hasto. Wira, sungguh terima kasih atas pertolonganmu. Aku tahu kamu baik hati, jadi menolongku. Sungguh terima kasih. Kamu memang berbeda dengan mereka, apa aku layak menjadi temanmu? Aku nggak mengenal siapapun di halaman strata dalam ini, bahkan nggak punya teman. Abbas menatap Wira dengan tatapan yang sangat hangat dan tulus. Namun sebelum Wira sempat menjawab, Hasto sudah mendengus dan menarik Wira ke belakangnya. Sepertinya kamu pandai bicara, tapi kenapa nggak punya teman? Jangan-jangan, kamu hanya omong kosong dan menipu orang. Mata Hasto selalu sangat tajam. Saat melihat Abbas, dia merasa orang itu tidak sederhana. Mengapa Abbas tidak menabrak orang lain, melainkan mereka? Tuan Hasto, aku nggak berani. Aku benar-benar hanya merasa akrab dengan Wira, jadi berani mengatakan itu. Terutama karena biasanya aku nggak punya teman di halaman strata dalam ini dan akhirnya menemukan seseorang yang bisa membantuku, jadi langsung ingin berteman dengannya. Mohon maafkan aku, Tuan Hasto. Setelah mendengar perkataan Hasto, Abbas langsung berlutut di hadapan keduanya. Hasto masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Wira menghentikannya. Dia menatap Hasto, lalu menggelengkan kepalanya sebagai isyarat untuk tidak perlu memedulikan masalah ini lagi. Dia akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Dia berpikir dia mungkin akan menghadapi berbagai masalah di sekte langit ini. Jika dia terus menghindar atau bersembunyi di belakang Hasto, dia tidak akan pernah bisa berkembang. Kita begitu berjodoh, jadi kita sekarang adalah teman. Kalau ada masalah, kamu boleh mencariku. Baik, terima kasih banyak, Kak Wira. Abbas terlihat masih muda dan harusnya lebih muda dari Wira, sehingga wajar saja dia memanggilnya sebagai kakak. Setelah itu, Wira dan Hasto meninggalkan tempat itu. Di perjalanan pulang, dia memperingatkan Wira untuk tetap hati-hati dan jangan terlalu mempercayai orang asing. Kak Hasto, tenang saja. Apa kamu masih nggak mengerti kepribadianku? Mana mungkin aku akan menurunkan kewaspadaanku terhadap orang lain semudah itu? Bab 1475. Dengan adanya ucapan Wira ini, Hasto akhirnya merasa tenang. Setelah itu, keduanya pulang bersama-sama. Keesokan harinya, murid yang bernama Abbas itu akhirnya langsung mencari Wira di kediaman keluarga Triaji. Kak Wira, aku datang mencarimu. Hari ini nggak ada masalah di halaman strata dalam dan aku ada beberapa pertanyaan tentang ilmu bela diri yang nggak ku mengerti. Jadi, aku sengaja datang untuk meminta bimbinganmu. Saat mendengar suara Abbas, Wira mengira dirinya sudah salah dengar. Tak disangka, beberapa saat kemudian pelayan sudah membawa Abbas masuk.
Awalnya Wira tidak ingin memedulikan Abbas, tetapi dia sudah berjanji sebelumnya. Kalau ada yang ingin ditanya, tanyakan saja. Tapi sebaiknya kamu segera kembali, karena di sini bukan halaman strata dalam. Kalau ketahuan kamu keluar terlalu lama, kamu akan dimarahi. Wira adalah murid Hasto, sehingga dia bebas untuk masuk ke halaman strata dalam dan murid luar. Namun, Abbas berbeda. Dia adalah murid dalam dan harus tinggal di halaman strata dalam sepanjang tahun. Jika ketahuan diam-diam keluar atau tanpa izin guru, dia akan dihukum. Sepertinya, kali ini dia diam-diam keluar menemui Wira. Nggak masalah, toh ada Kak Wira yang akan membantuku. Meskipun ketahuan, Kak Wira juga akan membantuku, kan? Aku sangat rindu Kak Wira, halaman strata dalam sangat membosankan dan nggak ada yang menemaniku bermain, jadi aku diam-diam keluar. Saat mengatakan itu, Abbas berlari ke hadapan Wira dan tiba-tiba bersikap manja. Wira merasa jijik, tetapi tetap berusaha menahannya. Setelah memberi penjelasan terhadap pertanyaan Abbas, Wira menyuruh Abbas untuk segera kembali. Namun, Abbas terus memohonnya untuk mengobrol dan bermain lebih lama. Kamu nggak boleh tinggal terlalu lama di sini. Kamu masih murid dalam, sebaiknya segera kembali ke halaman strata dalam. Meskipun aku sudah menganggapmu teman, ini nggak berarti kamu bisa bertindak sewenang-wenang. Kalau kamu dihukum, aku nggak bisa membantumu menanggung konsekuensinya. Wira mengernyitkan alisnya dan sekali lagi menyarankan Abbas untuk segera pulang. Kali ini Abbas malah menyetujuinya. Namun sebelum pulang, Abbas ingin makan bersamanya. Kak Wira jangan berpikir terlalu banyak. Semua ini karena aku terlalu senang karena akhirnya sudah punya teman. Makanya aku mau mengajak Kak Wira makan bersama. Abbas takut Wira akan salah paham, sehingga segera menjelaskan maksudnya. Wira hanya menganggukkan kepalanya tanpa memberikan jawaban yang pasti. Dia menyuruh Abbas untuk segera kembali dan baru membahas hal ini nanti. Setelah Abbas pergi, dia merasa agak curiga dengan perilaku Abbas dan memutuskan untuk mengurangi interaksi mereka. Namun selama beberapa hari ke depannya, Abbas makin sering mencarinya, bahkan hampir setiap harinya. Abbas, nggak masalah kalau kamu sesekali datang ke sini, tapi kamu nggak bisa datang setiap hari. Apa murid dalam itu begitu senggang ya? Apa kamu nggak punya hal sendiri untuk dilakukan? Kenapa selalu menghabiskan waktumu di sini? Wira sudah mengatakan maksudnya dengan sangat jelas yaitu dia berharap Abbas untuk tidak terlalu sering datang, tetapi Abbas tampaknya sama sekali tidak mengerti maksudnya. Nggak apa-apa, urusanku di sana sudah selesai, jadi aku datang ke sini. Kenapa, Kak Wira nggak ingin menjadi temanku lagi ya? Apa karena aku terlalu sering mengganggu Kak Wira dalam beberapa hari ini, jadi Kak Wira membenciku? Saat memikirkan itu, Abbas tiba-tiba merasa sedih. Wira paling benci orang menangis di hadapannya. Jelas-jelas Abbas ini adalah seorang pria, mengapa harus menunjukkan sikap yang membuatnya merasa tidak nyaman seperti ini? Abbas juga tidak berani langsung menangis di hadapannya dan hanya merengek, sehingga dia merasa agak kesal. Aku nggak bermaksud lain, hanya merasa sedikit penasaran. Aku adalah murid Tuan Hasto, jadi agak senggang. Tapi kamu adalah murid dalam, pasti punya banyak hal yang harus dilakukan. Semalam aku sudah pergi melihat halaman strata dalam. Mereka sangat sibuk dan sedang berlatih ilmu bela diri sendiri, kenapa kamu malah datang mencariku setiap hari? Perkataan Wira ini sudah mengungkapkan maksud hatinya dengan jelas kepada Abbas. Bab 1476. Abbas segera berpikir dan akhirnya mengubah cara pendekatannya. Mungkin karena aku cepat belajar, jadi aku sudah menguasai hal-hal itu. Kak Wira, jangan memikirkan hal ini lagi. Bagaimana dengan rencana yang kukatakan kepada kakak beberapa hari yang lalu? Kita hanya beberapa orang saja, beberapa murid dalam dan Kak Wira. Kita berkumpul dan minum bersama. Setelah berputar-putar, Abbas akhirnya membahas topik tentang makan dan minum bersama itu lagi. Setelah merenungkannya sejenak dan demi menghentikan niat Abbas, Wira pun menyetujui rencananya dan membuat Abbas merasa sangat gembira. Bagus sekali, Kak Wira akhirnya setuju juga. Aku akan segera kembali dan mempersiapkannya. Kita atur rencananya di besok malam. Baiklah, setelah Wira menjawab, Abbas pulang dengan perasaan sangat gembira. Wira merasakan ada firasat buruk, sepertinya Abbas ini juga bukan orang yang berniat baik dan mungkin kelak akan membuatnya dalam masalah. Namun, Wira tidak terlalu khawatir karena dia yakin bisa mengatasi segalanya asalkan tetap waspada. Wira juga sebenarnya merasa agak senang karena ada yang terus datang mencarinya dan berteman dengannya. Bagaimanapun juga, orang lainnya tidak berani berbicara dengannya dan hanya berani diam-diam bergosip di belakangnya. Semua ini karena mereka merasa terintimidasi oleh 8 keluarga besar. Namun, Wira merasa perilaku Abbas ini terlalu mendadak. Selain itu, tindakan Abbas yang mengunjunginya setiap hari juga sangat mencurigakan. Kebetulan beberapa hari ini dia senggang, sehingga dia menemani Abbas bermain-main. Selain itu, Wira juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memperingatkan orang lain bahwa dia bukan orang yang mudah ditindas. Jika mereka masih memiliki niat buruk, mereka mungkin harus mempertimbangkan kembali kemampuan mereka.
Saat memikirkan hal itu, Wira menatap ke kejauhan dengan tatapan yang rumit. Keesokan malamnya akhirnya tiba, Wira menepati undangan dari Abbas. Malam ini, dia melihat ada beberapa murid dalam lainnya yang ikut. Saat melihat kedatangannya, mereka sangat menyanjungnya dan segera menyambutnya. Kak Wira, kamu akhirnya datang juga. Kami sudah dengar rumor bahwa Kak Wira dan gadis suci punya hubungan yang khusus, jadi kami sangat mengagumimu. Iya, Kak Wira, apa itu sayembara? Kak Wira sama sekali tidak peduli. Lagi pula, Kak Wira sudah lama memenangkan hati gadis suci, kan? Dari mana kalian mendengar semua rumor ini? Jangan sampai gosip ini menyebar, kalau enggak, bahkan aku pun enggak bisa menolong kalian. Hari ini aku datang hanya untuk menghargai undangan Abbas, jadi aku hanya akan minum beberapa gelas dan segera pergi. Wira memperingatkan mereka sambil menatap mereka dengan tatapan yang dingin. Setelah mendengar peringatan dari Wira, murid-murid itu menjadi lebih waspada. Mereka segera duduk di samping dan memberikan tempat terbaik untuk Wira. Tak lama kemudian, Abbas masuk sambil membawa sebuah kendi besar berisi minuman. Wira tertegun sejenak, lalu berpikir apakah halaman strata dalam ini membiarkan muridnya minum begitu banyak. Bab 1477. Apa minuman ini nggak terlalu banyak? Kendi ini begitu besar dan kita hanya berempat di sini, mana mungkin kita bisa menghabiskan semuanya. Berat sebuah kendi yang begitu besar ini setidaknya ada 5 atau 6 kilogram, bahkan mungkin mencapai 10 kilogram. Mereka hanya berempat, apakah mereka masih bisa sadar besok jika menghabiskan semua minuman ini? Sebenarnya ini nggak terlalu banyak. Jangan lihat kendi ini besar, isinya nggak begitu banyak. Lagi pula, hari ini adalah hari yang bahagia, kan? Aku sangat senang Kak Wira akhirnya setuju untuk minum bersama kita, jadi aku mengambil lebih banyak. Nggak apa-apa, kalau nggak habis, kita bisa menyimpannya, jawab Abbas dengan santai. Setelah itu, Abbas meletakkan kendi besar itu di atas meja, lalu mengambil 4 gelas dan meletakkannya di depan mereka masing-masing. Wira melihat hidangan pendamping arak yang disediakan tampak sangat lezat, sehingga dia mengambil sumpit untuk mencicipinya. Benar saja, ternyata rasanya sangat enak. Melihat Wira mencicipi hidangan, Abbas menuangkan segelas minuman untuknya dengan penuh perhatian. Setelah mencicipi minuman itu, dia menyadari minuman itu sangat keras. Saat minuman itu mengalir ke tenggorokannya, dia merasa seluruh tubuhnya terasa sangat panas. Kak Wira, bagaimana rasa minuman ini? Aku suka sekali, rasanya membuat tubuh hangat. Memang enak, tapi setelah mencicipinya, aku langsung tahu minuman ini keras, nggak apa-apa kita meminumnya. Aku pasti nggak apa-apa karena aku hanya perlu tidur sejenak saja setelah pulang nanti, tapi bagaimana dengan kalian? Wira menanyakan pertanyaan itu sekali lagi. Namun, ketiga orang itu menghindari tatapannya, seolah-olah tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setelah melihat reaksi mereka, dia akhirnya mengerti. Dia pun tersenyum, lalu mengangkat gelas minumannya dan menyulang mereka. Malam ini, ayo kita berempat bermabuk-mabukan. Wira, kamu nggak tahu betapa sulitnya kehidupanku di halaman strata dalam ini. Mereka semua nggak menyukaiku. Aku tahu bakatku biasa saja, tapi mereka juga nggak boleh menindasku seperti ini. Setelah minum beberapa gelas, Abbas juga sudah agak mabuk dan perkataannya pun menjadi melantur. Sementara itu, Wira mendengarkan perkataannya sambil minum dan menikmati hidangannya. Memang benar, untungnya, Abbas mengenal Kak Wira. Aku yakin kelak hari-harimu akan menjadi lebih baik. Benar, Abbas, hari-hari baikmu baru saja dimulai, Kak Wira pasti akan menjadi penolong hidupmu. Kedua murid dalam itu terus menyanjung, sehingga Wira tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan mereka. Dia tidak mengerti mengapa mereka begitu berusaha mendekatinya, jelas-jelas status mereka sama. Bahkan statusnya mungkin lebih rendah dari ketiganya, karena dia berasal dari dunia luar dan mereka terlahir sebagai orang sekte langit. Kak Wira, kita sudah minum begitu lama, kenapa kamu nggak bicara apapun? Tanya Abbas setelah menyadari Wira tidak mengatakan sepatah kata pun. Wira menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang seolah-olah sudah mabuk berat. Setelah melihat ekspresi Wira seperti itu, tatapan Abbas menjadi licik. Dia berpikir tugasnya akan segera selesai dan kemuliaan yang sesungguhnya akan datang. Apa yang kamu katakan? Aku nggak dengar. Kenapa ada 3 Abbas? Wira benar-benar sangat mengagumi dirinya sendiri. Kemampuan aktingnya ini terlalu bagus, dia tampak seperti benar-benar sudah mabuk. Kak Wira, kamu sudah mabuk ya? Tak disangka, toleransimu terhadap alkohol seburuk itu. Araknya belum habis setengah saja, kamu sudah mabuk seperti ini. Kamu mau tidur ya? Perlu ku bawa ke tempat tidur.